ada mahasiswi yang mengkritik tajam sekali kepada Gubernur Jawa Barat, serta mewaspadakan kepada kita sebagai masyarakat untuk berhati-hati. Jangan sampai terulang kembali politik dinasti dan pencitraan Kang Deddy sangat kuat sekali, katanya seperti itu. Coba kita dengarkan dulu sama-sama ya. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rejekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial. Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Bentar ya. Menggunakan strategi marketing politik kasundaan lah katakan. Ingin dianggap peduli. Oke, semua tokoh politik tentu membangun personal brandingnya masing-masing, termasuk Kang Deddy Mulyadi yang mungkin bahkan kemarin-kemarin saya berani sampai mengatakan ini simbol politik orang Sunda. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, beliau itu bukan hanya menjadikan Sunda sebagai politik marketing, tetapi nilai-nilai kesundaan, nilai-nilai ajaran leluhur benar-benar diterapkan, diimplementasikan, dan ditransferkan kepada yang lain, dan itu positif. Satu kali lagi, dan itu positif, bukan negatif, sehingga tentu ini menguntungkan bagi masyarakat. Seandainya beliau menjadi seorang politisi dengan memakai gaya seperti itu dan jelas terasa oleh masyarakat manfaatnya, maka saya kira itu hal yang harus bahkan dilakukan, daripada menggunakan pencitraan tanda kutip yang lain yang itu justru tidak menguntungkan bagi masyarakat. Misal memakai citra seorang seolah-olah paling beragama sembari menafikan keagamaan yang lain, tentu ini berefek negatif kepada masyarakat, membuat pembelahan di masyarakat, membuat klaim sepihak bahwa seolah dirinya yang mewakili kebenaran agama. Jadi di dalam hal ini citra Kang Deddy Mulyadi benar-benar diimplementasikan di dalam setiap ucap dan geraknya, dan itu positif bagi masyarakat. Lalu kemudian ingin dianggap peduli. Begini ya, ingin dianggap peduli dan benar-benar peduli itu dua hal yang berbeda. Tentu ingin dianggap peduli ini orang melakukan kepedulian, ya, membantu orang lain misal atas dasar keterpaksaan, karena hanya ingin dianggap, bukan benar-benar keluar kepedulian itu atas dasar kesadaran bahwa memang kita sebagai manusia mesti peduli terhadap sesama. Coba aja kita cek, ya, silahkan masyarakat bisa menilai
apakah selama ini Kang Deddy Mulyadi ketika membantu meringankan beban orang lain itu supaya dianggap peduli, atau memang itu kesadaran dirinya untuk peduli kepada orang lain, ya, dianggap peduli dan benar-benar peduli? Coba komen ya. Selama ini kira-kira menurut kalian hanya ingin dianggap peduli atau benar-benar peduli? Ya, lanjut dulu ya. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini nih, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan, karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya kurang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat, apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi? Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik, pencitraan itu memang dibutuhkan dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat? Bagus. Unsur edukasi dan kewaspadaan kita sebagai masyarakatnya benar-benar dipantik oleh seorang mahasiswi ini. Tapi urusan misal anaknya Kang Deddy Mulyadi ya, Kang Maula menjadi anggota DPRD Provinsi. Ya silahkan bisa nilai sama-sama, karena saya pribadi belum melihat dan belum memperhatikan serta rekam jejaknya juga saya nggak tahu, dan juga bukan wilayah dapil saya ya. Maula itu kira-kira beliau punya kapasitas dan kapabilitas nggak untuk kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi? Silahkan bisa ditilai. Saya pun sepakat seandainya anak Kang Deddy Mulyadi tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, lalu beliau memaksakan dirinya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi hanya karena punya ayah Kang Deddy Mulyadi yang popularitas dan tingkat kecintaan masyarakat kepadanya tinggi, lalu dia paksakan untuk masuk. Saya pun tidak sepakat bila seperti itu kasusnya. Cuma saya satu kali lagi belum pernah mengamati Maula ini seperti apa, rekam jejaknya, kapasitas dan kapabilitasnya. Silakan yang di wilayah dapilnya masing-masing cek aja kerja Maula seperti apa. Apakah akan seperti bapaknya yang benar-benar bagi saya ya bukan ingin dianggap peduli, tetapi benar-benar peduli. Bagi saya benar-benar peduli. Tetapi bagi saya ada nilai subjektif juga yang kemudian mencoba disusupkan oleh si mahasiswi ini kepada masyarakat, dan itu image-nya negatif. Seolah-olah yang seperti ini tuh udah biasa, dan kita jangan sampai sebagai masyarakat tertipu dan terjebak bahwa itu kemudian menjadi kewaspadaan kita. Iya, tetapi untuk menjas dan menyamakan antar satu orang dengan orang yang lain, ya itu bagi saya tidak fair juga. Bahwa kemudian mungkin gayanya sama antara Pak Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi, gaya merakyatnya sama apa tidak? Saya kira juga enggak. Kalau menurut aku enggak. Karena
Yang dilakukan oleh Kang Deddy itu selalu penuh dengan nilai dan disandarkan pada aspek ideologis, dan itu jarang kemudian dilakukan oleh orang bergerak atas dasar kesadaran ideologis. Biasanya orang yang bergerak atas dasar kesadaran ideologis, dia akan konsisten, dia akan tetap teguh dan kuat seandainya ada yang mengganggu kiri kanan, untuk tidak mengimplementasikan nilai ideologis yang beliau telah miliki. Misal melihat hutan. Pernah nggak kita mendengar dari politisi, ya, misal ketika hutan dibabat, ketika leuweung dibabat, lalu keluar kalimat pijakan harga diri. Pernah nggak ada yang politisi ngomong seperti itu? Saya belum pernah mendengarkan itu. Keluar kalimat itu hanya dari Kang Deddy Mulyadi. Seolah harga dirinya, hutan itu harga dirinya. Bayangkan, menempatkan hutan sesuatu yang sangat dihormati, karena inilah sumber kehidupan sejatinya yang akan mentransfer kehidupan kepada manusia. Kan itu, kan kita melihat hutan itu hanya hutan belantara aja. Wis, mentok di permukaan. Tidak punya aspek ideologis yang kita pegang untuk kemudian menjaga hutan. Ternyata Kang Deddy memandang hutan tidak sesederhana itu. Ada aspek batiniah ideologis melihat hutan. Ini harus dijaga, ini persoalan harga diri. Apa bahasanya itu? Bukan harga diri, apa ya? Martabat. Bayangkan, pernah nggak kalian melihat atau mendengar dari politisi melihat hutan itu sebagai martabat? Saya jujur belum pernah mendengar kalimat melihat hutan yang dibabat itu sebagai penurunan martabatnya. Hanya keluar kalimat itu dari Kang Deddy Mulyadi. Artinya, ini orang melihat hutan bukan hanya sekedar hutan, bukan hanya sekedar pohon, bukan hanya sekedar leuweung, tetapi ada aspek ideologis yang beliau miliki sehingga punya kewajiban untuk menjaga ini hutan. Ya, satu kali lagi, urusan martabat, Pak. Jadi ada orang yang melakukan kebaikan karena kebiasaan dia melakukan itu. Ya, ada orang yang lebih dalam daripada itu, melihat atau melakukan kebaikan karena ada aspek ideologi yang beliau pegang sehingga ini akan cenderung lebih kuat. Ya, Pak Jokowi katakan di akhir jabatannya melukai banyak orang karena proses Gibran menghalalkan segala cara dan lain sebagainya lah ya. Artinya ternyata tidak semerakyat yang kita bayangkan kan itu, karena dulu citranya kan demikian. Boleh itu ada begitu ya. Jadi saya kira seperti itu Teteh ya, tapi terima kasih, bagi saya cukup. Iya, betul juga. Jadi kalau menurut aku sih ya, teman-teman semuanya, bahwa menyamakan satu orang sekejap dengan orang yang lain, ya, itu tidak fair. Menyamakan antara Pak Deddy Mulyadi dengan Jokowi itu bagi saya tidak fair. Bahwa aku sih melihat KDM itu begitu positif ya. Ya, namun aku juga tetap membuka pemikiran sih, atau open minded lah untuk mahasiswi yang ini menurutku sih cuma pendapat negatif aja gitu ya. Dan kalau melihat dengan kebutuhan ideologis saya pribadi, bahwa KDM itu sangat tulus banget ya. Selain itu juga misalnya gitu, kalau yang dilihat anaknya KDM itu yang ditakutkan akan menjadi monarki atau politik dinasti gitu. Emang kenapa sih selama anaknya punya kemampuan itu kan nggak ada masalah? Emangnya kenapa gitu? Kan dari dulu juga misalkan orang yang memiliki kemampuan di bidang itu, ya tentu misalkan jika ayahnya seorang politisi, ya tentu anaknya juga seorang politisi dong. Ya ketika ayahnya seorang politisi, anaknya tuh pasti akan menurunkan atau memiliki kemampuan di bidang politisi tersebut, di bidang politik tersebut gitu. Ya menurutku sih untuk anak sekolah atau anak-anak mahasiswi ini, kalau lu pade mau menjadi seorang politikus gitu, ya jangan menjegal orang juga lah. Coba kamu kejar aja mereka, kejar orang-orang yang terdahulu tuh, lampaui dia, bukan dipatahkan kakinya atau bukan diburukan mereka hanya untuk kemenangan dirimu. Ini nggak etis. Dan bentuk-bentuk kalian ini dalam
apa ya, menggapai cita-cita itu kayaknya nggak kompetitif gitu. Jadi bagi kalian itu kalau pengen menang, ya jatuhkan mereka, lalu kita lewat. Bukan gitu, men. Kita harus lihat nih orang-orang Cina gimana mereka di sana. Untuk menjadi maju tuh kejar mereka. Perjuangkan itu, lampaui mereka, bukan dipatahkan kakinya atau bukan digunting kakinya dan dijatuhkan. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu gimana negara ini bakal maju? Jadi kalau kamu mau ya, untuk mahasiswa ataupun mahasiswi yang baru saja saya dengar ini, ya ayolah, jika kamu mau, lampaui KDM. Bagiku KDM itu orang yang sangat positif, membuat sebuah gebrakan yang luar biasa. Oke, banyak yang apa ya, kontroversi, tapi ini ada di jalan yang benar, gitu. Ya menurutku sih, misalkan kalau ada orang yang berkomentar seperti itu, ya bisa jadi itu buatan sendiri, dibaca sendiri gitu. Sekarang mari kita lihat bagaimana pendapat para netizen ya yang memberikan komentar. Yuk kita lihat sekarang bagaimana ya gitu. Oke nih, kita lihat pertama ada dari Rulid Johar, katanya. Banyak mahasiswa bicara moral padahal mereka tidak bermoral. Oke, sampai ada 557 nih pada saat ini, 3 minggu yang lalu ya. Itu ada sekitar 575 likes dan ada jawabannya. Betul, berjilbab bukan berarti bermoral, katanya. Terus mahasiswa kalau belum jadi apa-apa ngomongnya pedes tajam kayak orang paling hebat, padahal dompet nggak ada, isinya beras nggak punya. Terus lagi kalaupun KDM dibilang pencitraan nggak apa-apa, tapi dari dulu tetap istiqomah tebar kebaikan gitu. Terus lagi kalah promosi mahasiswi ini. Biasanya mahasiswa pinter ngomong begitu kalau di kampung perumahan, nggak mau tegur sapa sama tetangga. Wah, gila deh pokoknya mahasiswa ini kayaknya tuh kayak nggak punya otak gitu sih. Kalau aku pikir tuh kayak kalau ngomong itu kayak nggak pakai otak. Tapi oke juga sih ya. Kita open minded aja ya. Kita bisa terima apa yang mereka katakan, tapi hati aku sih, kayak hati kecil aku tuh nggak bisa terima ya. Ya mungkin karena aku bodoh atau karena mereka yang bodoh. Aku pun nggak tahu. Iya, oke, kita terus ini. Ada juga dari yang kedua nih. Katanya kalau saya sih nggak bakalan mendengar teori-teori dari mahasiswi yang bicaranya tidak berbobot, nggak sistematis, ngawur. Bagi saya, sekalipun negara ini berbentuk absolut monarki, kerajaan pajajaran, kalau berpihak pada rakyat kecil silahkan saja. Yang penting rakyat makmur sejahtera daripada negara ini dipenuhi politisi-politisi karbitan, ujung-ujungnya korupsi. Ya, aku setuju. Memangnya kenapa? Sejak dulu kok kayak gitu kok. Ya sebenarnya kalau memang memiliki kemampuan, kenapa tidak? Kan yang dipentingkan itu kemampuan di dalam mengolah sumber daya alam gitu, atau mengolah sumber daya manusianya gitu. Dan kalau menurut aku sih, aku pribadi yang melihat KDM itu membentuk pola pikir, membentuk mindset rakyatnya gitu. Kalau saya sih mohon maaf, saya tidak menjelekkan pemimpin-pemimpin terdahulu ya, kayak misalnya, sorry tadi juga kan sudah disebutkan kayak Kang Emil gitu ya. Kang Emil itu membuat masjid yang hutangnya malah 20 miliar untuk per tahun. Itu akan dibayar sampai 2029. Itu artinya orang-orang terdahulu tuh hanya membentuk sifat-sifat fisik gitu, bukan sifat-sifat mentalnya. Kalau kata Guru Gembul itu kan orang-orang yang menciptakan bangunan-bangunan fisik, yang menjadi tujuannya itu adalah orang-orang yang bernalar rendah gitu. Tapi kalau menurut aku sih, KDM ini adalah orang yang membentuk mindset rakyatnya agar menjaga kebersihan, agar menjaga tidak ada lagi yang namanya buang sampah gitu. Maka beliau katakan seperti itu ya. Terus terang, kadang-kadang kalau ada kalimat yang seperti itu sih, aku juga kurang setuju sih. Aku nggak semuanya buta gitu setuju dengan yang disampaikan. Misalnya kalau gitu memang benar tadi, pokoknya untuk siapapun yang buang sampah sembarangan rezekinya lengit, ya sebenarnya kurang setuju, tapi masih memaklumi gitu kan. Ini diakibatkan dari kekesalan atau dari kemarahannya Kang Deddy Mulyadi terhadap rakyatnya yang susah diatur. Dan ini diharapkan mereka akan mencoba untuk
Kan orang kampung itu harus ditakutin dengan neraka dan diiming-imingi dengan surga, kan gitu. Orang-orang yang bernalar rendah itu kayak gitu. Makanya KDM juga mungkin melakukan hal ini untuk membuat orang-orang atau rakyatnya itu untuk bisa takut terhadap itu. Apalagi orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam di Indonesia ini, ya mereka itu ya takutnya dengan neraka, ya sukanya dengan surga, kan begitu. Orang-orang yang beragama itu kan begitu. Ya, mereka itu nggak melihat esensi. Jadi baiklah, kita terusin juga nih. Kita baca komentarnya lagi. Oke, dari Ruben Sit apa nggak tahu nih, 1652. Saya juga dulu kuliah jurusan komunikasi politik di Jakarta, katanya. Alur analisis kamu memang benar, Kak, katanya. Tapi personal branding, self promotion ini dan lain-lain, tapi satu hal yang kakak harus tahu, selalu ingat bahwa di dunia politik pencitraan itu memang diperlukan dan diperbolehkan. 2, untuk menguji apakah itu memang hanya pencitraan belaka, silahkan cek rekam jejak kebijakannya, KDM maksudnya gitu, dan perilakunya apakah selalu konsisten terus menerus atau tidak. Kalau si politisi hanya melakukan pencitraan, dia akan kelelahan mental dan pasti akan terbongkar kalau itu hanyalah pencitraan. Ya, setuju banget. Jadi selama ini aku melihat KDM itu melakukan itu dengan tulus, ya. Ketulusan dalam jiwanya tuh nampak banget. Ya walaupun sebagian, ya saya mohon maaf ya, termasuk istri aku aja sih, ya nggak suka dengan KDM. Dan alasannya juga lucu sih, alasannya itu karena KDM musyrik gitu. Dan ini biasanya terpicu oleh orang-orang PKS. Dan aku sih yakin orang-orang yang seperti kakak, seperti mbak mahasiswi ini kayaknya sih dari kelompok PKS itu. Orang yang dalam nalar esensinya tuh nggak sampai kayaknya. Ya mereka sekolah, tapi sekolahnya tuh kayak nggak belajar gitu, nggak belajar mendalami hati. Oke, terus lagi kita lihat nih jawaban dari apa ya? Ya balasan daripada komentar yang pertama. Ada 43 balasan ya. Oh gitu katanya. Politik Pak Deddy itu politik rasa, betul. Aku merasakannya. KDM sebelum jadi Bupati Purwakarta dia sudah eksis, memberi dan memperhatikan orang-orang miskin sampai detik ini. KDM jadi gubernur hanya orang yang sinis ke KDM yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa celoteh nyinyir. Bener sih. Justru itu yang aku rasakan sih. Mereka ini kayaknya pengen maju, pengen ada di depan dengan cara menjatuhkan orang. Gimana bangsa ini bakalan maju kalau gitu caranya? Jadi caranya tuh kalau pengen maju, jangan jatuhkan orang, lampaui. Itu baru benar ya. Untuk mahasiswa yang mohon maaf brengkes, cobalah jangan sekolah aja sih, mikir gitu. Kadang-kadang kesel sih, kadang-kadang melihat cara pikir-pikir. Ya kita mesti open minded juga sih. Kita mesti buka juga otak kita ya. Kita tidak boleh terlalu ini juga ya. Ya mudah-mudahan pokoknya kayak gitu ya. Anda bisa lihat langsung ya nanti linknya saya simpan di kolom deskripsi, dan biar dilihat langsung ya bahwa videonya dari manusia plural ini bisa dilihat langsung ya. Aku sih gitu ya. Bagi aku KDM itu bukan seperti Pak Jokowi. Oke lah, mirip seperti Pak Jokowi, tapi lebih baik daripada Pak Jokowi. Saya pendukung Pak Jokowi sampai saat ini. Saya bisa bangga dengan Pak Jokowi, walaupun dalam pemandangan orang beliau ini misalkan menggait Gibran. Ya menurut aku itu sangat relevan sih. Ini menurut aku ya. Jika kalian merasa ini tidak benar ya tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksa kalian. Bagiku, Pak Jokowi sudah melakukan hal yang terbaik sejak dulu. Dan gara-gara Pak Jokowi misalkan menyampaikan bahwa aset koruptor harus diambil gitu, harus ditarik, itu membuat para koruptor itu marah sama beliau, sehingga sampai sekarang beliau terus dijatuhkan, ditimpah terus dengan berbagai isu, dan termasuk salah satunya yaitu ijazah palsu. Dan bagi aku tuh nggak peduli dengan ijazah, karena aku bukan pencinta ijazah. Dan di Indonesia ini kenapa orang itu selalu saja melihat di ijazah gitu. Melihat ijazahnya, melihat nilainya, padahal semua itu palsu. Semua itu palsu itu. Nilai-nilai di sana itu semua bohong. Jadi tolonglah jangan lihat kerjanya aja. Gitu. Tolonglah jangan dilihat itu siapa yang ngomong gitu. Lihatlah apa idenya gitu. Dan lihatlah jangan yang suka ngomong aja gitu. Lihat juga kerjanya. Kerjanya nyata apa enggak? Kan kalau cuma manis di bibir mah untuk apa juga gitu ya. Orang kan sekarang ini selalu saja ceritanya tuh di depan ini karena lagi dekat ya diceritain bahwa ini adalah orang yang baik, tidak pernah melakukan kesalahan, misalnya seperti Pak Anies kayak gitu ya. Juga Pak
juga Pak Mahfud MD misalnya, dan ya masih banyak lah yang lainnya ya. Ketika dekat ya kayak gitu, ketika dekat dibaik-baikin, ketika keluar baru dihujat-hujat. Kan udah biasa orang yang kayak gitu tuh kayak gitu. Dan menurut aku KDM adalah orang yang ya terlepas dari kesalahannya, beliau manusia biasa, dan itu adalah wajar sih menurut aku ya. Baik, Anda bisa lihat sendiri nanti di video aslinya, nanti akan saya sisipkan di kolom deskripsi ya untuk linknya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.